Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bambang Trimulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Trimulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Bang, terkait dengan pemecatan dari tim kuasa hukum pripun, Pak? Maaf, no comment ya. Saya masih harus pledoi. Oke. Ya. Tanggapannya gimana untuk tuntutan 10 tahun? Sidang itu. Alasan pemecatan? Pemecatan, Pak. No comment lah. Ya. Itu karena sidang apa telat itu? Terus. No comment lah ya. Yang jelas saya hargai pengadilan. Yo. Tapi pemecatan Pak Jenderal karena tidak hadir sidang itu, Pak, atau telat? Rencana menunggu tim kuasa hukum baru, Pak? Ya, saya akan menunjuk. Hal-hal yang sifatnya materi atau ini apalagi belum penyelidik terkait dengan penanganan perkara atas nama terdakwa Bambang Tri dan juga Sugi Nur atau Gus Nur ya. Kami sudah melakukan satu proses persidangan yang mana dari mulai tahapan pemeriksaan saksi dan juga ahli dan juga saksi yang meringankan dari terdakwa, ahli yang meringankan dari terdakwa, bahkan kami juga menghadirkan ahli dari kami. Semua itu sudah mengarah suatu unsur yang memang sesuai dengan yang apa kami dakwakan, ya kan? Yang kami dakwakan, sehingga dalam proses ini kan rekan-rekan sudah tahu bahwa yang bersangkutan ini dalam proses persidangan tidak ada yang memang membuat satu terang peristiwa ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena hampir semua saksi kecuali yang dari mereka itu pasti dibantah, ya kan? Pasti dibantah. Artinya apa? Dia ingin mematahkan dalil ataupun dakwaan kami. Di sini ya kami istilahkan dia itu tidak kooperatif, artinya berbelit-belit, ya kan? Nah, kita sama-sama tahu dalam proses persidangan itu, sehingga pada akhirnya itulah salah satu pertimbangan kami dalam melakukan tuntutan. Nah, kami kemarin melakukan tuntutan terhadap kedua terdakwa ini yang kita dakwa ke dalam dakwaan primer ya, pasal 14 ya, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, terbukti itu. Kemudian kami tuntut selama masing-masing 10 tahun. Pertimbangannya apa? Ya, yang pertama yang memberatkan bahwa kedua terdakwa ini sudah pernah dihukum. Ya, sudah pernah dihukum. Nah, kemudian dia berbelit ya dalam proses persidangan. Kemudian juga ini sudah sesuai dengan teman kami itu membuat satu kegaduhan ya, keonaran dalam hal ini, sehingga itulah peristiwa pertimbangan kami. Nah, kemudian dari hal-hal yang meringankan tidak kami temukan sama sekali. Nah, itulah pertimbangan kami untuk menuntut 10 tahun pada masing-masing terdakwa. Mengingat kan ada tuntutan 10 tahun di dua terdakwa ini sendiri dan penerapannya juga sama. Padahal dari pihak Gus Nur dia hanya sebagai host dan merasa tidak adil karena tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Ini apa yang menjadi dasar tuntutan itu sama, Pak? Kalau tidak dihadirkan oleh Gus Nur, maka tidak terjadi seperti ini. Oke. Benar nggak? Ini seorang Bambang Tri kan hanya mempunyai sebuah tulisan atau buku yang kemudian menarik
menjadi daya tarik Gus Nur, sehingga dia mengundang dari Bambang Tri untuk diwawancarai melalui podcast dia, atau kemudian dibuat suatu konten YouTube, akhirnya disebarkan, disiarkan. Nah, itu yang terjadi, sehingga disinilah pertemuan kami, mereka sama-sama. Makanya kita sebutkan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP turut sertanya, ya kan? Jadi dua-duanya sama perannya. Kalau nggak ada Gus Nur, ya Bambang Tri ya bisa juga melakukan itu juga sama. Jadi semua keterkaitan. Dan saya sebenarnya nggak ada hubungannya sama Bambang Tri. Bambang Tri itu kan narasumber. Saya host, saya ngundang dia. Isi di luar tanggung jawab saya. Saya punya studio rekaman. Anda nyewa studio saya, terserah. Mau nyanyi lagu rock, nyanyinya lagu dangdut, nyanyi lagu aliran setan, terserah kan begitu. Nah tapi begitu yang terjadi. Nah jadi tapi mumpung Anda lengkap ini ya, tak konfirmasi ya kepada Anda dan Kak Simpang Siur. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih, biar nggak kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isya ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isya. Di lantai 15 di Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain ada nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang ngantarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di dalam mulai tahanan. dari Bareskrim ya, 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia. Yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Jadi jangan dicampur-campur teman. Bahkan nomor perkara sidang pun sebenarnya beda. Saya sama Bambang Tri ini harusnya sidangnya harusnya misah. Kenapa kok dijadikan satu? Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ini fakta persidangan. Bambang Tri itu tidak pernah menghadirkan satupun saksi. Katanya kalau sidang itu harus menghadirkan saksi ya. 1, 2. Bambang Tri nggak pernah. Secara administrasi, semua saksi yang hadir di persidangan saya yang biayai. Ada Bang Egy juga, ada kuasa hukum juga, saya yang biayai. Mas Bambang Tri itu sepeser pun, serupiah pun nggak pernah keluar duit waktu sidang. Itu secara fakta ya, secara administrasi. Coba kalau sidangnya dipisah, nggak ada saksi sebenarnya. Bahkan pernah bentak kuasa hukum. Kuasa hukum disuruh nyari saksi, begitu dapat saksinya nggak mau, kuasa hukum dimarahi. Gitu kan? Nah dari situlah banyak hal-hal yang sudah nggak seiring sejalan.
Tidak bertengkar, kita udah sama-sama dewasa, ngapain berantem? Cuma diem aja. Bayangin teman, di Polda Jateng 10 hari satu kamar gak ngomong. Apa enggak berat gitu ya? Oke, apalagi mau ditanyakan? Fokus play doh ya. Play doh apa? Pak Gub.